Diriset dulu judulnya. Bagaimana dua kata yang melihat berapa orang, 3 kata yang melihat berapa orang, 4 kata yang melihat berapa orang, dipilih dari situ sehingga bisa tahu bahwa ini kalimat yang bagus judulnya, ini yang akan mudah nanti algoritma di Shopee-nya. Itu kata orang Shopee sendiri, non muslim. Boleh nggak ngambil seperti itu? Boleh. Ya. Kenapa? Tidak terkait dengan halal dan haram. Tidak ada yang mengharamkan itu. Ya. Tetapi ingat, di dalam Shopee ada pinjaman lunak, sangat lunak, 1 miliar sebanyak 10 tahun. Itu bunganya rendah sekali. Tinggal klik kita bisa minjam uang 1 miliar di Shopee. Boleh nggak ngambil itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh. Kenapa? Ada dalilnya yang mengharamkan. Itu maksudnya. Dropship. Tahu dropship? Nanti kita akan belajar di kelas bisnis. Dropship bagaimana? Ternyata dropship itu juga diharamkan. Serba haram ya. Oke, lanjut ya. Paham di sini ya bedanya fikih dan ilmu bisnis ya? Nah, sini ada matriks hubungan fikih bisnis dan ilmu bisnis. Inilah matriknya. Yang atas itu adalah oriented untung rugi ya. Yang bawah itu adalah halal dan haram. Garis mana yang benar? Garis mana yang benar? Kita lihat. Yang ini paham fikih ya. Dia paham ini. Paham juga ilmu bisnis. Bagaimana membuat judul di dalam Shopee, bagaimana membuat deskripsi, bagaimana memfoto, bagaimana video. Itu trik bisnis, tip bisnis. Harus paham itu seorang yang ingin tujuannya mencari untung. Dia juga paham tentang hukum-hukum Islamnya. Ada nggak dalil yang mengharamkan? Oh nggak ada, ambil walaupun dari non muslim. Ya. Yang kedua, dia paham fikih bisnis tapi nggak ngerti ilmu bisnis. Apa yang terjadi? Halal. Halal menang pahala. Cuma nggak menang duit. Rugi. Boncos. Cek bahasa apanya ya? Bahasa keren anak muda sekarang. Boncos itu. Tetapi halal. Halal. Yang ketiga, hanya paham ilmu tapi tidak paham fikih bisnis. Ini haram. Pahamnya hanya ilmu bisnis saja. Hati-hati. Dan yang lebih parah ini, udah mah nggak ngerti hukum, ilmunya juga nggak ada. Udah mah rugi, haram pula. Dunia itu terpuruk, di akhirat terpuruk lagi. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Kita lihat. Yang ini parah. Kenapa? Haram. Ya, ini masih mending kuning, halal tetapi rugi. Yang ini juga merah, nggak boleh, haram. Nah, idealnya yang ini, yaitu apa? Paham fikih bisnis dan paham ilmu bisnis. Jadi kalau ilmu bisnis, jangan belajar di asalim, bisa belajar di non muslim, bisa. Tapi dengan syarat. Bapak harus belajar dulu fikih bisnisnya. Harus itu. Karena kalau nggak paham fikih bisnisnya, pasti akan terpeleset dan jatuh ke dunia yang tidak benar. Walaupun untung besar. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah ngaji dulu tentang bisnis. Baru melangkah untuk bisnis. Agar apa? Agar penyesalannya nggak terlalu dalam. Kalau sejak awal sudah tahu. Ya, seperti kasus tadi, pesawat mobil, ya. Oke, jadi kita pilih yang ini ya. Lanjut. Nah, apa itu pengertian bisnis secara umum? Ini kita buka di buku Universitas Terbuka punya anak saya. Saya baca-baca dikit, nah dipakai nih sekarang, ya. Pengantar bisnis, betul. Ya, ada di situ, ya. Nah, ternyata bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa dengan kepada konsumen tujuannya profit.
Ya, tujuan profit. Ini kan umum, itu bisnis. Ya. Ingat, ini bisnis, bukan bisnis Islami, tapi bisnis. Nah, unsur definisi ada berapa? Pelaku, kegiatan, sasaran, hasil, ya. Jadi pelakunya individu atau syirkah atau PT, ya, kelompok individu. Yang kedua kegiatan, produksi, permodalan, pemasaran dan lain sebagainya. Sasaran ya konsumen, hasil barang dan jasa, tujuannya profit. Ingat ya, tujuan profit. Dapat dari mana saya ini? Dapat dari pengantar bisnis di Universitas Terbuka. Banyak bukunya itu, tebal banget. Ya. Lanjut, rangkaian dan alur bisnis secara singkat seperti ini. Ada input, ya kan? Ada proses. Ada yang pernah belajar ilmu bisnis? Pasti begini kan alurnya? Dan ada outcome dari sininya, muncullah di sini output dalam bentuk berupa profit. Ya. Nah, ini umum. Ya, ini umum. Bisa dipakai orang kapitalis, bisa dipakai oleh orang-orang sosialis, bisa dipakai juga oleh orang Islam. Ini umum. Yaitu apa? Bisnis adalah membuat barang dalam bentuk input, ya, kemudian proses, kemudian output. Tapi ada juga bisnis yang bukan manufaktur. Kan bisnis ada dua macam ya. Ada bisnis manufaktur, membuat bahan baku A menjadi bahan baku B, dirubah sama dia. Nah, itu namanya manufaktur. Tapi ada juga bisnis trading. Dia ngambil barang doang, jual. Ngambil barang, jual. Ada nggak kayak gitu? Ya kan? Ada. Dan itu lebih banyak. Dia hanya memasarkan saja. Itu juga bisnis sama. Inputnya dari mana? Ya dari produsen inputnya. Kemudian diolah dalam bentuk apa? Pemasaran dan sebagainya. Kemudian baru bisa menghasilkan output. Jadi bisnis itu dari segi ilmu ada dua macam, bisnis trading atau bisnis manufaktur. Nah, ini alurnya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan bisnis Islam itu maksudnya apa? Ya. Apakah bisnis Islam itu hanya sekedar karyawannya suruh memakai baju muslimah atau memakai baju muslim? Apakah begitu? Apakah menerapkan keperusahaan itu dengan cara sholat duha bareng-bareng, ngaji bareng-bareng sebelum mulai bekerja, itu dikatakan bisnis Islami? Belum tentu. Tapi burukkah? Baik. Tapi jangan dikatakan itu bisnis Islami. Patokannya bukan itu. Ya. Ada juga dikatakan bisnis Islami itu adalah produknya yang Islami. Jual kerudung, jual gamis, jual peci, jual sejadah, jual herbal, itu bisnis Islami. Bukan produk yang dinilai sebagai sifat bisnis Islami, bukan itu. Ya. Tapi kita lihat di sini, bisnis Islami adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah. Artinya apa? Yang tadi disebutkan, input, proses, output, semuanya harus ikut dan tunduk patuh terhadap aturan Islam. Itulah disebut dengan bisnis Islami. Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bisnis itu harus sesuai dengan bisnis syariah. Lanjut. Contoh misalnya, yang wajib sesuai syariah itu adalah input. Ya, inputnya yang pertama itu biasanya modal. Modalnya dari mana? Tenaga kerja, bagaimana akad-akadnya, bagaimana akad-akad tentang kerja, apakah akad itu boleh diakadkan kepada persentasi. Jadi kamu gajinya persentasi dari omset ya. Boleh nggak seperti itu? Ya, ada loh yang menerapkan gaji tenaga kerja itu dengan omset. Bener apa enggak? Harus tahu ini Bapak. Ya, modal juga harus tahu dari mana. Ya, AC-nya nggak jalan ya. Modalnya harus tahu, yang halal, yang haram harus tahu. Bunga bank itu halal apa haram? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan halal dikit, ada yang mutlak haram. Pilih yang mana? Nanti kita akan bahas di kelas bisnis. Ya, sumber daya alam juga. Ya, kemudian kewirausahaan, entrepreneurship itu inputnya. Ya, kemudian sumber daya informasi. Ini harus sesuai dengan syariah. Dapat dari mana ilmunya? Dari kitab kuning Pak, di pesantren ada ini dibahas.
Tapi jarang kita tersampaikan kepada kita kan. Kenapa? Karena para ulama hanya membahas apa? Yang umum-umum saja, jarang membahas masalah ini. Ini justru lebih mahal ilmunya. Ilmu fikih itu harusnya lebih mahal. Ilmu bisnis, Pak. Kalau ingin tahu cara-cara Facebook, bayarnya 6 juta. Tapi ilmu bisnis harusnya lebih dari 6 juta. Harusnya 2 kali lipat. Kenapa? Demi kesuksesan nanti di akhirat kan? Harusnya 12 juta. Ya. Itu inputnya. Sekarang prosesnya kita lihat. Proses yang tengah-tengah itu yang bulat ya. Itu adalah teknologi dan manajemen. Apa itu manajemen? Planning, organizing, actuating. Apa? 2 lagi. Directing, 1 lagi. Controlling. POADC, ya. Ada di mana tuh? Ada di buku UT. Saya nggak pernah. Jujur saya kelulusan SMA, Pak ya. Lulusan SMA, kuliahnya nggak lulus, cuma setahun, kabur deh, nggak lulus kuliahnya, ya, bikin sekolah malah, ya. Jadi guru-guru ada yang S2, saya baru SMA. Manajemen produksi, ya, manajemen produksi, bagaimana cara produksinya secara Islami. Ya, jangan sampai produksinya di luar langkah-langkah Islami. Manajemen SDM, bagaimana mengatur SDM karyawannya. Manajemen keuangan, ya, bagaimana mengatur cash flow, Pak. Masuk, proses, keluar, itu ada pencatatan. Kenapa? Lanjut ya, nggak ada masalah kan? Oke. Mana tadi? Ya. Manajemen keuangan termasuk mencatat aset, bukan hanya uang di laci saja yang dicatat, tapi piutang dicatat, hutang berapa, aset berapa, untuk apa dicatat nanti? Untuk ngitung zakat. Kalau nggak ada catatan, bingung nanti. Padahal dia masuk nisab sudah setahun, harusnya bayar zakat, dia tidak bayar zakat, dosa terus, Pak. Ya, karena nggak paham. Manajemen keuangannya kacau, ya. Manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan, produksi barang dan jasa, ya. Outcome hasil proses barang dan jasa. Nah, ini di prosesnya nanti dipelajari, ya. Nah, dalam Islam ada nih nanti bagaimana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Lanjut, pengertian bisnis yang output, bagaimana output yang dihasilkan, yaitu apa? Profit. Kalau hasil syirkah, bagaimana pembagiannya? Ada nanti dalam Islam. Pembagiannya berdasarkan persentase akad yang sudah disepakati. Kalau kerugiannya bagaimana? Kerugiannya adalah si pemilik modal, dia rugi uang, si pengelola, dia rugi waktu dan tenaga. Ya, itu dibahas nanti. Ya, distribusi juga dan lain sebagainya. Artinya di sini, inilah ruang lingkup bisnis Islami. Input faktor-faktor produksinya Islami. Prosesnya manajemen teknologi Islami, ya, sehingga outcome barang dan jasanya juga Islami, sehingga outputnya, profitnya akan dihasilkan kepada arahan dari Islami. Kenapa diarahkan oleh Islami? Karena kita ada jaminan tadi, konsekuensi iman kita, berarti bisnis kita harus sesuai dengan syariah. Itu konsekuensi iman. Imannya diragukan jika salah satu tidak mau ngikutin aturan syariat. Itu imannya diragukan. Hati-hati, Allah akan marah nanti. Ya, lanjut. Ruang lingkup bisnis Islami. Berdasarkan gambar di atas, maka ruang lingkup bisnis syariah meliputi 3 cakupan, yaitu akad. Ini yang penting. Jangan meremehkan akad. Kenapa? Kalau akadnya hukum wad'inya lemah. Hukum wad'i tahu? Ada hukum syariah, ada hukum wad'i. Hukum syariah itu ada 5, ya. Ingat tadi kan? Mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Itu hukum syariah ada 5. Tapi hukum syariah itu pondasinya adalah hukum wad'i. Pondasinya, hukum yang menghukumi hukum syariah itu adalah hukum wad'i. Yaitu apa? Ya, sebab, syarat, mani, anjimah, dan rusoh, sah, batal, dan fasad. Itu Bapak harus paham. Kenapa harus paham? Ya, karena nanti akan berurusan dengan akad-akad ini. Semua akad, dari mulai input, proses, output, ada akadnya semua.
Kalau ini nggak ngerti, bahaya. Kenapa bahayanya? Begini, ada orang nikah, dia berakad. Saya terima nikahnya fulan dengan mas kawin sekian, sah, sah. Itu akad ya. Syarat akad pernikahan apa? Sebab dan syaratnya. Ya, rukun-rukun lah, rukun-rukunnya apa saja? Ada pengantinnya, ada walinya, ada ijab kabulnya. Kalau salah satu nggak ada, tidak sah. Misalnya apa? Misalnya ijab kabulnya nggak ada. Ijab kabulnya nggak ada nih. Syarat akad itu kan ada ijab kabulnya kan? Rukun-rukunnya itu dihilangkan oleh dia. Maka pada saat dia menjalani kehidupan sehari-hari bersama istrinya yang dianggap sah oleh dia, itu sebenarnya nggak sah oleh Allah. Maka kehidupan sehari-harinya kalau dia berhubungan dianggap zina, dihitung zina oleh Allah SWT. Pada saat dia menafkahi hidupnya, maka dia haram hukumnya menafkahi anak dan istrinya. Kenapa? Akadnya nggak sah. Akadnya nggak sah. Kalau dia punya anak perempuan, dia nikahkan, maka dia nggak sah menikahkannya. Kalau dia meninggal, kemudian anaknya apakah mendapatkan warisan? Warisannya pun nggak sah. Kenapa? Akad nikahnya nggak sah. Kayak sholat kan, ada sebabnya. Sebabnya sewaktu zuhur apa? Matahari di atas kita, ya kan? Syaratnya apa? Dan rukun-rukunnya. Ada kan 13 rukun sholat. Itu harus paham. Kalau sholat mah paham ya. Tapi kenapa bisnis nggak paham? Kenapa akad nggak paham? Kenapa dibedaan? Padahal akad nikah dengan akad jual beli, dengan akad pinjam meminjam, itu posisinya sama, tidak ada bedanya. Artinya apa? Akad nikah ada rukun, akad jual beli ada rukun, akad pinjam meminjam ada rukun. Kalau rukunnya nggak masuk, nggak ada, kurang, nggak sah selama